Seperti yang berikut ini pemirsa, tawuran antar remaja terjadi di Medan, Sumatera Utara pada Rabu pagi. Ya, para pelaku saling serang dengan menggunakan batu dan juga petasan. Aksi tawuran antar remaja masih terjadi walau sudah memasuki bulan suci Ramadan. Dua kelompok remaja di kawasan Pekan Labuhan Medan, Sumatera Utara terlibat tawuran dan saling melemparkan batu serta petasan. Diduga tawuran ini dipicu masalah sepele, yakni saling ejek antar kelompok. Akibat tawuran ini, sejumlah remaja mengalami luka-luka lemparan batu dan jalan raya dari arah Medan menuju Pelabuhan Belawan dan sebaliknya sempat mengalami kemacetan, serta dipenuhi pecahan botol kaca. Warga setempat merasa resah karena tawuran terus terjadi bahkan di bulan suci Ramadan. Remaja-remaja hari ini, anak-anak hari ini yang sepertinya tidak lagi betul-betul menghargai dan menghormati Ramadan. Yang seharusnya kita ini dengan Ramadan menghargai karena ini bulan suci, maka kita betul-betul menganggap Ramadan itu betul-betul dengan sikap yang suci. Warga dan tokoh agama berharap aparat dapat membina dan memberikan edukasi kepada remaja yang kerap melakukan tawuran serta kekerasan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, Ainus melaporkan. Iya, ini fenomena sosial yang memang sangat miris dan sangat disayangkan ya, apalagi terjadi di bulan Ramadan. Padahal Ramadan itu kan waktunya untuk berburu pahala, ibadah, tapi malah diisi dengan kegiatan yang nggak berguna gitu loh. Dan syarat jatuh korban ini, dan memang banyak sekali remaja yang melakukan itu. Karena mungkin kurang ini ya, jam-jam kerja kan berkurang, jam sekolah juga berkurang, jadi waktu luangnya banyak. Jadi keseruan apa nih yang bisa dilakuin ya gitu kan? Nah, begitu kan. Apalagi sebenarnya kita menampilkan video-video tadi agar tidak dicontoh oleh remaja-remaja yang lainnya. Nah, untuk itu kita akan membahas dengan narasumber kita yang sudah terhubung bersama kami. Pemirsa, ini ada Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Julius Abraham Abbas, dan sosiolog Yuanita Aprilandini Siregar. Selamat siang, selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum Bapak dan Ibu. Apa kabar? Waalaikumsalam, selamat siang. Selamat pagi. Baik, Mas Gede, Mbak Dia. Iya, Pak Julius, ini kita kan setiap tahun mengalami kondisi yang sama. Harusnya suasana puasa yang harusnya tenang agar warga bisa khusyuk beribadah seringkali dinodai oleh aktivitas-aktivitas kekerasan, diantaranya tawuran ataupun juga perang sarung. Itu hampir loh di seluruh Indonesia. Nanti semakin ke depan pasti banyak tuh informasi-informasi seperti ini. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi saat ini? Kenapa dulu mungkin nggak terlalu banyak, tapi sekarang jadi semakin banyak begitu, Pak? Baik, Mas Gede. Jadi memang fenomena perang sarung ini ya cukup menjadi perhatian juga, khususnya di wilayah hukum Polda Jawa Barat ya. Kami bekerja sama tentunya dengan Polres-Polres jajaran untuk melakukan peningkatan ya melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan. Kami melakukan patroli, kemudian kami juga meningkatkan kerjasama dengan para tokoh masyarakat yang ada di daerah. Gunanya apa? Tentunya kegiatan kita untuk melakukan pencegahan, kegiatan preventif maupun preventif yang kami lakukan tentu harus didukung seluruh masyarakat secara bersama-sama dengan kami. Polisi tentu tidak bisa bekerja sendiri, walaupun kami sudah melakukan upaya-upaya seperti peningkatan kegiatan patroli, namun perlu juga kita lakukan edukasi kepada warga masyarakat, khususnya anak-anak muda yang saat ini gemar melakukan perang sarung, Mas Gede. Mbak Yuanita, dari perspektif sosial ya, Anda ini kan sosiolog begitu. Ini rata-rata kan yang melakukan tawuran ya, nggak itu bulan Ramadan ataupun di bulan yang lainnya begitu kan, remaja-remaja nih. Apalagi nih waktu luangnya nih lebih banyak ketika bulan Ramadan. Ada rekomendasi nggak kira-kira apa yang kegiatan seperti apa yang bisa diisi oleh teman-teman ini, dan bagaimana cara memberikan edukasi dan juga sosialisasi kepada mereka-mereka ini? Iya, jadi kan harusnya kalau misalnya kita bicara bulan Ramadan itu kan salah satu ya kontrol untuk
memperbaiki diri kita untuk lebih baik lagi. Nah, harusnya sih memang dilakukan aktivitas-aktivitas yang positif yang maknanya akan ibadah. Nah, kalau dulu-dulu ya, nah ini juga pertanyaan saya nih sama guru-guru agama saat ini. Kalau dulu zaman saya sekolah itu Ya. kita mensummary atau membuat ringkasan Ya. ya itu dari ceramah-ceramah loh keagamaan Iya. dan Iya. kita kejar-kejar tuh ya Kita juga tanda pernah tangan itu mengalami apa itu. namanya betul penceramahnya ya khotibnya gitu. Ya. Sekarang tuh udah nggak ada, saya juga jadi bingung gitu. Itu apa namanya ini kok nggak ada lagi ya yang ngejar-ngejar gitu di masjid saya lihat. Maksud saya itu bagus kan memaksa kita duduk diam di masjid mendengarkan ceramah keagamaan, membuat summary gitu. Itu kan setidaknya lebih tertib ya Pak Ya. ya Pak Kabit juga daripada Betul. perang sarung gitu. Jadi nah ini harusnya digalakan lagi gitu. Itu agak hilang tuh pemandangan apa namanya meminta tanda tangan hatib itu setelah membuat summary itu ya setelah atau ba'da tarawih dan witir itu. Mbak dan Mas. Iya. Kalau Pak Jules, ini sebenarnya aktivitas tawuran begitu ya di saat Ramadan ini kan juga kerap kali terjadi pada saat sahur nih Pak. Ini kalau dari kepolisian ada nggak upaya untuk mengurangi aktivitas tawuran atau aksi tawuran ini Pak? Dan hubungannya dengan sahur on the road ini Pak? Baik, jadi terkait dengan kegiatan warga masyarakat ya, khususnya anak-anak muda saat ini, ya kecenderungan untuk berkeliaran ya di malam hari sampai dengan menjelang dini hari, Subuh. ya menjelang sahur. Tentu kami juga dari Polda Jawa Barat dan jajaran Polres-Polres telah mengeluarkan himbauan ya kepada khususnya anak-anak muda untuk tidak melakukan sahur on the road. Ya. Hal ini kenapa? Selain tentunya dapat mengganggu aktivitas ya warga masyarakat lain, ini juga berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas Mas yang ada. Dapat menimbulkan juga gangguan ketertiban ya dari kumpul-kumpul, dari duduk nongkrong mungkin yang sifatnya hanya sekedar basa-basi, saling bertegur sapa sesama kawan. Namun lama-kelamaan juga seperti yang disampaikan Bu Yuanita, ini bisa menjadi hubungan antar sesama kawan mencari aktivitas, ya mencari aktivitas lain yang untuk mengisi kekosongan aktivitas ini. Nah ini yang sangat rentan sehingga bisa juga memicu timbulnya tawuran. Tawuran baik skala kecil maupun dapat melibatkan tawuran antar kampung dan berpotensi yang lebih luas lagi. Punishment-nya apa Pak Jules kalau ada yang tiba-tiba mengadakan sahur on the road gitu meskipun sudah disosialisasikan bahwa tidak ada sahur on the road? Ya, tentu kami akan melakukan beberapa langkah ya. Kalaupun warga ini masyarakat yang melakukan sahur on the road dapat kami himbau untuk kembali ya ke rumah masing-masing ya menunggu untuk sahur di rumah masing-masing di tempat yang semestinya. Tentu akan kami lakukan himbauan secara persuasif. Namun apabila tentunya sahur on the road ini berpotensi sudah menjadi gangguan kamtibmas ya menjadi timbul tindak kriminalitas, tentu harus kami lakukan tindakan tegas. Seperti barangkali muncul aksi balap liar. Nah, aksi balap liar ini sangat rentan. Ya, dapat membahayakan diri sendiri, namun juga dapat membahayakan dari warga masyarakat lainnya. Nah, kalau itu terjadi tentu akan sangat disesalkan ya, dan kita menghimbau kepada anak-anak muda khususnya pada saat bulan puasa, bulan suci Ramadan ini, mari kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, ya, dengan beribadah lebih khusyuk lagi. Ini akan lebih baik daripada melakukan kegiatan-kegiatan di jalan yang kurang bermanfaat. Itu saja mungkin. Ya, Bu Yunita, ini kan kita melihat banyak sekali atau justru rata-rata pelaku dari kegiatan atau aktivitas tawuran ini adalah generasi Z gitu ya saat ini ya. Apakah benar seperti itu dan kenapa dengan generasi Z saat ini, Bu?
Iya, jadi sebenarnya bukan generasi Z-nya ya, tapi saya ngelihat range umurnya Ya. yaitu masih remaja. Remaja ini kan butuh pengakuan ya. Nah, oleh karena itu peer group atau kelompok bermain itu menjadi penting. Cuman masalahnya dia tuh cari peer group kelompok bermainnya nih bener apa enggak kan gitu. Jadi perilaku-perilaku dari peer group itu kan nanti akan mempengaruhi ya perilaku remaja ini. Kalau misalnya dia dapat peer groupnya yang memang suka ngaji, tausiah, ya, kemudian ikut apa namanya liko-liko ceramah itu oke gitu. Tapi kalau misalnya peer group yang ngajakinnya sahur on the road, kemudian ngabuburit tapi sambil trekking ya Pak, saya suka lihat itu menjelang buka puasa gitu, bukannya apa namanya melakukan kegiatan positif, tapi dia jadi trekking, ngebut-ngebutan, pakai motor ya. Nah ini kan juga harus ditindak ya menurut saya. Ya, menurut Ibu simpul mana nih yang harus diperkuat gitu untuk mencegah aktivitas tawuran ini, Bu? Oke, jadi memang apa namanya kegiatan dari para ini kan segmentasinya kan pelajar ya, pelajar. Iya. Jadi SMP, SMA gitu ya. Memang kegiatan di bulan Ramadan ini memang kalau bisa didesain dari sekolahnya itu dipadatkan ya yang bermakna ibadah. Jadi nggak sempat kepikiran macem-macem gitu menurut saya. Jadi libur boleh, tetapi ada tagihan-tagihan ya yang maknanya ibadah. Jadi di situ mereka bisa juga memilih kelompok kan yang untuk beribadah gitu, untuk memenuhi tugas-tugas sekolahnya. Iya, setuju terima kasih. sih. Ya. Kalau Pak Jules ini satu lagi sebelum kita mengakhiri nih Pak Jules, pendekatan seperti apa, approach apa yang dilakukan dari pihak kepolisian sendiri gitu? Karena rasanya kalau cuman patroli terus pendekatan persuasif seperti itu kayaknya udah nggak cukup ya. Ya, baik. Terkait dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, tentu juga dari pihak Babin Kamtibmas kita, ya, ini juga sering melakukan edukasi kepada warga masyarakat, terutama tentunya kaum milenial ya, anak-anak muda, untuk memberikan tentunya kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan positif, dan himbauan-himbauan yang kami lakukan tentu bukan hanya berguna untuk kegiatan saat bulan suci Ramadan, tapi untuk ke depan bagaimana anak-anak muda ini mengisi kegiatan-kegiatan yang positif. Kami juga berharap ada peran serta dari para orang tua ya untuk pengawasan kepada anak-anak muda. Kan kejadian ini rentangnya adalah di malam hari, jadi di luar daripada aktivitas yang harusnya mereka mengisi di rumah ya, mungkin dengan beristirahat atau mendekatkan diri dengan keluarga, dengan beribadah lebih khusyuk lagi, khususnya di bulan suci ini. Nah ini malah diisi dengan ngobrol bareng dengan teman-temannya, mengisi dengan hal-hal yang kurang mungkin bermanfaat bagi dirinya, bagi generasi muda. Ini terus kita lakukan, tentunya bekerja sama dengan para orang tua, baik melalui himbauan yang kami lakukan melalui Babin Kamtibmas kita, maupun kegiatan patroli yang kita tingkatkan. Upaya patroli ini tentu bukan hanya untuk mencegah bagaimana timbulnya niat maupun kesempatan ya kejahatan yang ada, namun juga tentu kami berharap kegiatan ini dapat meredam anak-anak muda untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermanfaat seperti mungkin mabuk-mabukan, ya miras, kemudian membunyikan petasan pada saat jam-jam istirahat, atau mungkin juga menggunakan narkotika, narkoba. Ini juga sangat rawan, ya. Apalagi yang sudah terjadi adalah aksi balak liar. Ini juga sering terjadi. Yang kita lakukan adalah upaya-upaya preemptif maupun preventif. Demikian, Mbak Dia. Baik, terima kasih Pak Jules, Bu Yuanita atas informasinya dan kesempatannya pada hari ini di program Anyus Today. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum